Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, sunscreen. Kita semua pasti sudah cukup familiar dengan ini, tapi banyak dari kita yang masih cuek soal sunscreen. Kita seringkali tidak mau pakai sunscreen, karena kalau pakai sunscreen wajah kita jadi berkeringat, terasa lengket. Jadi, banyak orang yang menunjukkan sikap acuh tak acuh dan dengan santai bilang, "Nggak, aku nggak mau pakai sunscreen." Tapi setiap spesialis kulit, dermatolog, menurut saya, karena saya juga selalu menekankan hal ini, semua orang sebenarnya harus menggunakan sunscreen. Sebenarnya, apa sih sunscreen itu? Kita tahu bahwa di bawah kulit kita ada melanin. Apa sebenarnya fungsi melanin itu? Melanin melindungi kita dari sinar ultraviolet matahari. Jadi, ketika kita keluar di bawah sinar matahari, melanin ini berkumpul di bawah kulit kita untuk memberikan perlindungan. Namun, jika cahaya matahari yang mengenai tubuh kita terlalu berlebihan, terutama pada tipe kulit Asia, kulit kita bisa menjadi gelap atau terkena tanning. Jika tanning ini terjadi berulang kali, maka warna gelap tersebut akan sulit hilang. Bagi mereka yang berkulit sangat cerah, bisa muncul berbagai masalah kulit, seperti melasma atau masalah pigmentasi lain, bahkan bisa terjadi hiperpigmentasi. Oleh karena itu, sunscreen memang harus digunakan sebagai langkah perlindungan untuk kulit. Lalu, apa sebenarnya sunscreen itu? Ketika kita mengoles krim pada kulit, apa yang sebenarnya terjadi pada kulit kita? Krim ini membentuk lapisan pelindung di kulit. Karena adanya lapisan ini, sinar ultraviolet yang berbahaya dari matahari tidak bisa memberikan dampak buruk pada kulit kita, atau setidaknya dampaknya jadi berkurang. Jadi, saat Anda keluar rumah, pastikan untuk menggunakan krim tabir surya ini. Sekarang, ada beberapa kriteria dalam memilih krim tabir surya, seperti krim mana yang cocok untuk jenis kulit saya, bagaimana cara menggunakannya, atau mana yang sebaiknya dibeli. Sebenarnya, banyak orang yang bingung, karena sekarang krim tabir surya juga tersedia di banyak tempat sebagai produk kosmetik. Untuk pasien, kami selalu menyarankan agar memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah memilih sesuai usia dan jenis kulit Anda. Jika kulit Anda berminyak, sebaiknya pilih yang berbasis gel atau yang memiliki efek matte, sehingga produksi minyak di kulit bisa dikurangi atau dikontrol. Sekarang di pasaran tersedia berbagai macam formulasi, ada yang berbentuk krim, gel, semprotan, bahkan ada juga yang berbentuk beda. Jadi, Anda bisa memilih dan menggunakan sesuai dengan jenis kulit dan preferensi Anda. Selain itu, yang paling kami tekankan adalah SPF dan spektrum perlindungan. SPF adalah perlindungan yang diberikan terhadap sinar ultraviolet matahari dengan membentuk lapisan pelindung di kulit Anda. Nilainya biasanya berkisar antara 15 hingga 90. Untuk kulit Asia seperti kita yang tinggal di negara tropis, paparan sinar ultraviolet sangat tinggi dan kita sering harus berada di luar dalam waktu lama. Selain itu, bagi kita yang bekerja di kantor, terpapar lampu LED, AC, dan kita juga menggunakan perangkat elektronik juga bisa menyebabkan radiasi yang merusak kulit kita. Banyak ibu rumah tangga yang sering memasak di dekat kompor atau dalam panas dalam waktu lama. Kulit mereka juga bisa menjadi sensitif. Dalam kasus seperti ini, sebaiknya Anda memilih SPF yang lebih tinggi. Jadi, jika biasanya Anda memilih SPF antara 15 hingga 30, cobalah memilih yang antara 40 hingga 90, maka perlindungan kulit Anda akan lebih optimal. Tingkat perlindungan yang lebih tinggi akan memberikan Anda kemungkinan perlindungan yang lebih maksimal. Jadi, tentu saja kita harus berusaha memilih SPF antara 40 hingga 100 atau setidaknya antara 40 hingga 90. Selain itu, spektrum perlindungan juga penting karena kita tahu bahwa dari cahaya matahari terdapat radiasi UVA dan UVB, yaitu radiasi ultraviolet A dan ultraviolet B. Pada banyak krim hanya memberikan perlindungan spektrum tunggal. Jika perlindungannya spektrum tunggal atau sempit, Anda hanya terlindungi dari satu jenis sinar. Sinar lain tidak bisa dilindungi oleh krim. Jadi, kita harus memilih krim spektrum luas yang dapat melindungi dari kedua jenis sinar, yaitu UVA dan UVB. Jika krim bisa melindungi saya dari kedua jenis sinar, maka saya sudah terlindungi dari banyak hal.
Jadi, baik SPF maupun spektrum perlindungan biasanya tercantum di kemasan krim tabir surya Anda. Saat membeli, pastikan Anda memeriksa hal ini dengan teliti. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu perbedaan antara formulasi fisik dan kimia. Formulasi fisik biasanya lebih sering digunakan dalam dunia medis. Beberapa bahan disetujui FDA digunakan, jumlahnya sekitar 18 jenis. Tabir surya dibuat menggunakan bahan-bahan tersebut. Dalam kasus tertentu, karena penggunaan tabir surya, kita sering menemui berbagai jenis hiperpigmentasi pada kulit dan masalah kulit lainnya. Dalam situasi seperti itu, kita biasanya menggunakan formulasi fisik ini untuk membantu mengatasi masalah pasien. Sedangkan formulasi kimia biasanya terdiri dari berbagai jenis bahan kimia. Pink oksida biasanya ada di dalamnya, memberi efek sedikit putih pada kulit Anda dan tersedia di mana-mana. Anda bisa memilih sesuai jenis kulit Anda atau dengan bantuan dokter kulit. Namun, Anda juga bisa memilih tabir surya sendiri. Jadi, tabir surya harus digunakan. Sebenarnya, tidak ada alternatif lain sebanding tabir surya. Jika Anda memakai tabir surya, Anda akan terlindungi dari berbagai masalah kulit. Anda tentu bisa mencegahnya dengan menggunakan tabir surya yang berkualitas baik dari merek yang bagus dan perhatikan juga SPF serta spektrum perlindungannya sebelum memilih tabir surya. Selain itu, pada beberapa orang, penggunaan tabir surya bisa menyebabkan rasa agak lengket atau bahkan muncul reaksi seperti ruam. Dalam kasus seperti itu, Anda tentu saja harus Anda bisa pergi ke dokter kulit untuk memeriksakan kondisi kulit Anda, lalu memilih tabir surya yang sesuai. Perlu diketahui, efektivitas tabir surya biasanya hanya bertahan sekitar 4 jam. Jadi, bagi kita yang mengaplikasikannya di pagi hari lalu beraktivitas di luar ruangan dalam waktu lama, kami selalu menyarankan untuk mengaplikasikan ulang tabir surya jika memungkinkan. Dan aturan penggunaan tabir surya adalah setelah dioleskan ke kulit, efektivitasnya baru mulai bekerja 1 jam setelah diserap. Jadi, pastikan Anda mengingat hal ini saat menggunakan tabir surya. Oleskan tabir surya 1 jam sebelum Anda keluar rumah, bahkan sebelum benar-benar keluar. Namun, Anda juga bisa mengaplikasikannya ulang. Sekarang ini, ada banyak jenis makeup yang tersedia. Untuk perempuan, saya ingin menyampaikan bahwa foundation, lipstick, dan bedak wajah Anda juga biasanya mengandung SPF. Jika Anda menggunakan makeup dari merek ternama, pastikan memeriksa kandungan SPF-nya. Dengan produk-produk tersebut, Anda tetap mendapat perlindungan. Namun, Anda tetap harus memakai tabir surya. Tabir surya melindungi kulit dari sinar ultraviolet matahari yang bisa menyebabkan berbagai penyakit kulit. Dengan perlindungan tepat, Anda bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Pilih tabir surya berkualitas dan pastikan semua orang menggunakannya. Anda bisa memilih tabir surya dengan memperhatikan spektrum perlindungan atau berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih.